Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurali, NPM 191000099, kelas 2 Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas filsafat hukum. Jawaban nomor 1, bahwa keadilan merupakan cita-cita dan tujuan hukum yang menjangkau wilayah filsafat ilmu hukum dengan memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan melalui hukum. Keadilan ada banyak karena keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas. Bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum. Sebagai salah satu tata nilai sosial, suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan, tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Jawaban nomor 2, bahwa aliran atau tokoh yang berbicara tentang filsafat hukum yang saya ketahui yaitu yang pertama, aliran hukum alam. Bahwa hukum itu universal dan abadi. Aliran ini disebut juga dengan aliran hukum kodrat atau natural law theory. Menurut aliran hukum ini, hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah nomos, baik semesta alam maupun hidup manusia. Yang kedua, aliran hukum positif analitis oleh John Austin, bahwa hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Yang ketiga, aliran hukum murni, bahwa aliran ini mengajarkan ajaran hukum murni, bahwa hukum murni adalah aliran yang beranggapan bahwa hukum itu dibersihkan dari seluruh unsur-unsur non-yuridis, yang maksudnya dibersihkan dari unsur-unsur etis atau moral, sosiologis, ekonomis, dan politis. Yang keempat, menurut tokoh Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat keindahan. Yang kelima, menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Dan yang keenam, menurut Plato ialah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Mengenai keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan merupakan di luar kemampuan manusia yang sumber ketidakadilannya adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Tiga tokoh tersebut berbicara mengenai keadilan. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.